Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan liman nawwara basairal muttaqin. Faqtafaw minhajan nabiyil amin wa salaku sabila salihin wartaqaw fi maraqil muwahhidin. Wa salatan wa salaman ala dhil khuluqil azim الرؤوف الرحيم المقسوي في التنزيل بحلال الثناء والتكريم صلاة وسلاما على ذي الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب العز والصدق والوفاء وعلى آله وأصحابه الشرفاء نجوم الهدى والصفا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji itu hanya milik Allah semata. Salawat bertangkaikan salam, bercurahkan rahmat, berakarkan keberkahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan diri khatib di sini untuk mewasiatkan kepada diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian secara umumnya, hendaknya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Salah seorang ulama yang sangat masyhur di zamannya, bahkan kitabnya sampai saat ini masih dibaca di berbagai macam pesantren, di berbagai macam majelis, ialah Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasannya obat daripada hati yang sakit, sifat yang rakus, obat daripada sifat serakah dan tidak pernah puas, tiada lain tiada pula adalah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah sifat rela menerima dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rela menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur terhadap segala sesuatu kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersabar terhadap segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada sifat qanaah melahirkan sifat hati yang bersih, di mana hati yang rakus selalu ingin merasa lebih pada Allah Subhanahu wa taala, sudah menakar rezeki seseorang sudah takarnya. Selalu ingin merasa sesuatu yang lebih, selalu ingin menjadi yang lebih unggul. Hal itu boleh dan diperkenankan. Akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah menghalalkan segala cara demi mencapai segala tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Thalatun kaffaratun, thalatun muhlikatun, thalatun darajatun, thalatun munjiyatun." Ada 3 hal daripada 4 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat ini khatib hanya menjelaskan 2 daripada 3 sifat tersebut. Yang pertama adalah thalatun muhlikatun, 3 hal yang dapat mencelakakan orang yang berada ketika hidup di dunia ini dan akan berdampak di akhirat kelak. Yang pertama adalah fashhun muta'un, sifat kikir yang selalu ditaati. Sifat kikir yang selalu ditaati dalam arti adalah sifat pelit. Sederhana boleh, akan tetapi sifat pelit tidak boleh. Wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang selalu diikuti. Hawa nafsu, segala keburukan yang selalu diikuti akan berdampak pada keburukan nanti di akhir kelak. Yang selanjutnya adalah i'jabul mar'i an nafsi, kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri, mengagung-agungkan dirinya di hadapan orang lain, atau sifat yang disebut dengan ujub atau takabbur. Memang sebagian dari kita memiliki kecerdasan yang lebih di antara yang lain. Memang sebagian kita memiliki paras tampan di antara yang lebih lain. Memang sebagian kita memiliki harta yang berlimpah daripada yang lain. Akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah i'jabul mar'i an nafsi, kagum dan menyombongkan dirinya di hadapan orang lain,
Bukankah itu semua adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dia lupa, dia mengagumkan dirinya karena kepintarannya. Dia lupa bahwasanya di antara dia yang pintar, di atas dia adalah ada orang yang lebih pintar dibanding dirinya. Dia mengagumkan fisiknya, ketampanannya di hadapan orang lain. Dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya ada orang yang memiliki ketampanan yang sangat luar biasa, akan tetapi selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya dia memiliki kekayaan, dia mensombongkan dirinya ke hadapan orang lain. Dia lupa bahwasanya dulu pernah ada orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, akan tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal tersebut yang mampu mencelakakan orang di dunia. Lalu tidak lupa dan tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Thalathun darajatun." Tiga hal yang mampu mengangkat derajat seseorang di muka bumi ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ifsya'us salam, menebarkan salam, menebarkan kesejahteraan. Baik itu secara etimologi, salam artinya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi di hadapan orang lain. Akan tetapi secara terminologi adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. It'amu ta'am, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa demikian? Karena orang akan memikir sesuatu hal yang buruk di saat perutnya kosong. Orang akan melakukan hal yang buruk dan merencanakan suatu hal yang tidak baik di saat perutnya kosong. Jika kita memiliki rezeki yang berlebih, mari kita sisihkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Lalu yang ketiga adalah salatu bil laili wan nasu niyamu. Salat di malam hari sedangkan manusia dalam kondisi tertidur. Hal ini selaras daripada sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam kitab Bulughul Maram. Di situ terdapat dana asbabul wurud ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ketika tiba di kota Madinah, bukannya orang Islam yang menunggu Rasulullah SAW, tetapi ada segolongan kelompok umat Yahudi, ada segolongan kelompok Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, wa seluruh umat manusia, ifsya'us salam, tebarkanlah salam. It'amu ta'am, memberilah makanan. Wasilul arham, dan sambunglah tali satu rahim. Wa qiyamu bil lail wan nas niyamu, dan bangunlah di malam hari sedangkan manusia dalam kondisi tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sejahtera." Mengapa salat di malam hari meninggikan derajat seseorang? Karena salat tahajud, jamaah sekalian masyarul muslimin, salat di malam hari salah satu yang salat tahajud, salah satu salat sunnah yang termaktub dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Orang yang melaksanakan salat di malam hari, salat tahajud, Allah jamin 4 kemuliaan tidak didapatkan oleh orang yang tidak melaksanakan salat tahajud. Apa saja kemuliaan tersebut? Termaktub dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang pertama adalah Allah angkat derajat orang tersebut di dunia. Yang kedua adalah wa qarrabi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan kumpulkan dia kepada golongan orang-orang yang jujur. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan Allah akan keluarkan dia daripada golongan orang-orang yang munafik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah lah akan menjadi satu-satunya yang akan menolong dia di dunia dan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitu mulianya di mana 3 hal yang mampu mengangkat derajat kita. Terlebih sebagian daripada kita adalah mahasiswa, adalah guru, dosen, dan lain sebagainya. Jika ingin kita diangkat oleh Allah derajat di dunia ini, tidak perlu orang-orang di belakang kita, tidak perlu mengurus orang-orang di belakang kita dan di samping kita. Kita hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sebaik mungkin dan menjalankan apa yang telah dimaktubkan pada sabda Rasulullah SAW, yaitu adalah menebarkan keselamatan, kenyamanan kepada orang lain, memberi makan di saat rezeki kita yang berlimpah, lalu bangun di malam hari saat manusia tertidur, bangun sebelum sholat subuh, ambil air wudu, lalu melaksanakan sholat tahajud dan laksanakan dan ditutup dengan sholat witir. Insyaallah nanti kita akan dikumpulkan dalam surga Jannatul Naim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتاب المنزل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خاصة لأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين ورضى اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك أنت على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة